Sidang dalam perkara nomor 144 Pitsus 2021 Pengadilan Tinggi Kendari dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 144 Pitsus 2021 PT Kendari. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili dan memeriksa perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Neni Triani binti Tele, tempat lahir Bone, umur 40 tahun, lahir pada tanggal 23 Januari 1981, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di lingkungan Ora-Ora, Kelurahan Bue Pinang, Kecamatan Poelang, Kabupaten Bompana. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMK. Terdakwa dilakukan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Mei 2001 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 8 Juni 2001 sampai dengan tanggal 7 Juli 2001. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 8 Juni 2001 sampai dengan tanggal 5 September 2001. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2001 sampai dengan tanggal 30 September 2001. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 29 November 2001. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Faisal Abdud SHMH, Muhammad Amin SHMH, dan Andi Ipal Anwar SH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum Faisal Abdud dan partners beralamat di Jalan Biar Samping SMA 11 RT 05 RW 02 Kelurahan Bonggaya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Juni 2001, Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2001 nomor 144 Pitsus 2001 PT Kendari tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penunjukan panitera pengganti nomor 144 tanggal 21 2021. Penetapan tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 334 tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum tanggal 2 Juni 2001 nomor register perkara 101 Rep 9 Eku 21 20421 yang berbunyi sebagai berikut. Dakwaan. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2001 nomor 344 Pitsus 2001 PN Kendari yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Kami tidak bacakan, dianggap telah terbaca. Telah membaca akta permintaan banding, akta pemberitahuan permintaan banding, memori banding, akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding, draft pemberitahuan memori banding berkas banding, menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 September 2001 yang berbunyi sebagai berikut. Kami tidak perlu bacakan. Menimbang bahwa atas memori banding penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang berbunyi sebagai berikut. Tidak perlu juga kami bacakan, tapi termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa permintaan banding oleh jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2001 nomor 334
Pius PN Kendari, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 serta kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa tanggal 21 September 2021 sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar, sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal penuntut umum dan diancam pidana menurut pasal 197 Yunto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena menurut majelis hakim tingkat banding bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan dan dinyatakan terbukti serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok urusan kehakiman tersebut, dan oleh karena itu maka terdakwa lebih tepat dihukum sebagaimana atau seperti dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa adapun tujuan utama hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, dan pembinaan tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Menimbang dari fakta-fakta hukum di persidangan melalui alat bukti dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa terdakwa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut kepada masyarakat, yang dapat mengakibatkan kesehatan terganggu bagi masyarakat yang menggunakan produksi kesehatan tersebut seperti kosmetik. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2001 nomor 344 Pitsus 2001 PN Kendari harus diperbaiki sekedar mengenai pidana atau pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya selengkapnya sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan jatuh pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam penahanan kota, maka menurut pendapat majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat akan ketentuan dalam pasal 106 Yunto pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2081 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan peraturannya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut. 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 344 Pitsus 2001 PN Kendari tanggal 26 Agustus 2001 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Neni Triani binti Tele terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti, yaitu 1.
Lebela Dai Krim 1 sampai dengan 53 dirampas untuk dimusnahkan. Membangunkan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 oleh kami, Rerung Patongloan, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Hakim Ketua Majelis, Mula Pangeribuan SHMA dan Usman SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2021 nomor 144-PIT-SUS-2021 PTKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2001 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Laode Ganisi, Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa.